ada fenomena aksi goreng-menggoreng begitu ya saham menjelang pemilu atau menjelang pesta politik. Dan ini juga bukan hanya terjadi di tahun ini. Bahkan kalau kita tarik mundur 2018 pun juga sama, ada aliran dana jumbo masuk dan keluar perlahan-lahan. Begitu juga di 5 tahun sebelumnya. Anda melihatnya seperti apa, Bung? Ya gini, tadi kan Bang Fahri cukup clear ya, bahwa kita ini mengikuti sistem demokrasi liberal yang full market pembiayaannya. Jadi persis kayak di Amerika Serikat lah. Jadi sebetulnya pembiayaan politik dan juga kemudian, jadi gini, kalau tadi dibilang ada saatnya mereka masuk, ada saatnya ke dalam titik puncak mengeluarkan uang jumbonya untuk pembiayaan politik, itu kalau di pasar keuangan itu disebut dengan doomsday skenario. Jadi doomsday skenario itu saya punya skenario untuk menciptakan profit sesuai yang saya inginkan. Jadi satu, saya harus mengendalikan jumlah saham beredar atau uang beredar, floatingnya. Kedua, saya menguasai isu. Tanpa dua ini, Anda nggak mungkin jadi bandar. Jadi kalau orang bilang oligarki dalam sistem pembiayaan penuh oleh pasar, misalnya kalau di Amerika ya ada Warren Buffett, ada Soros, tapi bedanya di Amerika, mereka walaupun melakukan itu misalnya Soros gitu, Soros dia selalu membiayai Demokrat, karena sesuai dengan ideologi dia tentang market mechanism gitu. Misalnya Warren Buffett cenderung ke Republikan gitu. Nah ada yang disebut dengan oleh mereka itu terpola, transparansi. Jadi kalau kita bilang kandidat ini, oh dia dapat dari sini segini, dari sini segini. Bahkan misalnya kalau kandidat itu petahana, pesawat presiden yang dipakai pun ada kan, berapa yang dipakai. Jadi si petahana tuh dapat berapa dari negara. Ini juga kan kalau kita soroti karena sekarang juga Menteri BUMN kita juga punya wapres, kan harusnya dihitung juga. Berapa airtime dia di ATM itu kan harus masuk juga. Berarti dia sudah memasukkan, mengakumulasi dana kampanye dari BUMN. Nah, betul kata Bang Fahri, kita tidak punya transparansi di situ. Tidak punya transparansi bahwa seseorang itu mendapatkan dari mana. Tapi kembali ke pertanyaan tadi ya. Kita setelah reformasi itu mengalami LOI IMF sebetulnya. Karena juga ada krisis likuiditas, kemudian juga ada masalah defisit fiskal. Salah satu LOI IMF itu sebetulnya reformasi BUMN, divestasi BUMN. Kemudian kalau kita lihat uang beredar kita sejak tahun krisis moneter sampai dengan sekarang, uang beredar kita tuh lebih banyak M2 gitu kalau istilah moneternya. Jadi uang beredar yang dari pasar keuangan sebetulnya. Bukan uang beredar M0 di pasar-pasar dompet, tapi dari M2. Nah itu dimulai karena IMF juga memberikan kuasi moneter kan, pinjaman moneter ke Bank Indonesia. Ada dua untuk mengembalikan itu. Satu di APBN-nya terbit BLBI, satu ada BPPN. Nah menurut LOI IMF, untuk recovery-nya itu BPPN kemudian melakukan divestasi terhadap aset bailout. Kemudian melakukan juga divestasi BUMN. Nah pada era itu mulailah kita sebetulnya dengan yang disebut dengan menggoreng saham. Istilahnya. Ya? Istilahnya menggoreng saham. Market manipulation. Dan juga perdagangan orang dalam. Jadi kalau market manipulation aja mungkin yang tadi Bang Fahri bilang, ada orang yang punya duit banyak, punya sahamnya, dia mau ikut pemilu, jadi caleg, dia goreng aja. Tapi ada juga orang yang punya power untuk menguasai isu berkembang. Ya kan? Jadi di sini juga dalam Undang-Undang Pasar Modal mengatur soal konflik kepentingan. Misalnya dulu yang saya ambil beberapa aja. Misalnya dulu BCA misalnya dari BPPN. Orang meributkannya adalah harganya yang terlalu rendah. Nah, orang kemudian mempeributkan kok harganya diatur turun ke bawah. Ya. Nah, itu kan pakai isu. Isunya banyak tuh yang dikeluarkan misalnya BCA begini, BCA begitu, harga turun. Nah, ini persoalannya seperti tadi juga dijelaskan oleh Pak Ma'ruf tadi dari CNBC yang penjelasan dari Pak Ivan ya, PPATK. Ini ada pidana pasar modal sebetulnya. Pidana pasar modal dalam kaitan ada informasi menggerakkan harga saham, ada orang mengambil keuntungan. Nah, tapi ini di pasar kita pun sama juga dengan pasar politik. Penegakan hukumnya lemah sekali, bukan tidak adanya hukum ya. Jadi penegakan hukumnya lemah sekali, akhirnya yang kayak gini nih semakin akhirnya ngegulung, merajalela. Dan sekarang menurut saya
semakin nggak ada etikanya. Kalau dulu tuh orang masih Masih malu-malu. masih malu-malu, sekarang udah nggak malu-malu. Sekarang gitu. Jadi udah udah nggak terang-terangan malu-malu, gitu ya, udah Bang, ya? terang-terangan gitu. Oke, ini menarik sebenarnya dua statement dari Bang Fahri dan juga Bang Yanuar di sini. Saya mau ke Pak Puadi, mungkin Pak Puadi bisa menanggapi juga yang disampaikan oleh Bang Fahri juga dan Bang Yanuar ya. Bawaslu melihat fenomena praktek goreng-menggoreng atau regulasi yang tadi kita bicarakan ini seperti apa nih Pak Puadi? Ya, pertama saya perlu sampaikan ini Mbak Maria, praktek goreng saham ya, tadi nyinggung masalah goreng saham, ini kan adalah satu tindakan yang tentunya melibatkan semacam manipulasi harga saham ya, dengan cara buatan. Dan hal ini juga barangkali mungkin melibatkan pembelian besar-besaran saham. Tentunya satu perusahaan untuk barangkali mungkin meningkatkan harga saham tersebut secara sementara ya, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan satu keuntungan. Nah, praktek ini juga seringkali melibatkan perilaku ilegal atau barangkali mungkin tidak etis ya, seperti semacam penyebaran informasi ya, atau juga manipulasi pasar. Nah, praktek goreng saham ini menurut saya juga bisa saja ini dapat dipidana berdasarkan undang-undang pencucian uang dan menjadi satu kewenangan PPATK tentunya ya, jika terdapat dana hasil goreng saham ini bisa digunakan untuk membiayai kampanye, maka juga dapat terkena ketentuan tentang asal-usul sumbangan tersebut. Oke. Nah, jika peserta pemilu ya kemudian juga terlibat dalam praktek goreng saham ya untuk membiayai kampanye mereka ini akan menjadi pelanggaran hukum dan juga berkaitan dengan melanggar etika politik. Nah, termasuk juga pembiayaan kampanye politik seharusnya dilakukan melalui sumbangan sukarela ya, yang tentu sah ya. Kemudian juga transparan dari individu, kemudian juga dari kelompok ya, atau partai politik yang mendukung kandidat atau partai tertentu. Nah, ini hukum pemilu di banyak negara ya memiliki peraturan yang tentunya juga mengatur jumlah maksimum sumbangannya. Oke. Jadi ada sumbangan dan juga ada beberapa persyaratan kaitannya dengan pelaporan keuangan ya yang harus dipatuhi. Nah, jika ada dugaan atau laporan tentang praktek ilegal atau mungkin tidak etis lah seperti tadi disinggung goreng saham ya dalam kaitannya dengan pembiayaan kampanye politik, hal itu tentunya harus disampaikan kepada otoritas ya yang berwenang atau juga badan pengawas pemilu di negara yang bersangkutan. Nah, ini penting untuk memastikan keadilan, kemudian juga transparansi dan integritas kaitannya dengan pemilihan politik itu sendiri. Nah, Bawaslu ya, Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga yang tentunya bertanggung jawab dalam mengawasi dan menegakkan integritas pemilihan umum tentunya yang sekarang kita laksanakan dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Dan tentunya juga menegakkan integritas meskipun Bawaslu ya barangkali mungkin terutama fokus seperti kaitannya dengan kampanye ilegal, kemudian politik uang atau juga penyebaran informasi palsu dan beberapa yang kaitannya dengan keterkaitan dengan praktek goreng saham tadi dalam konteks pembiayaan pemilu. Nah, dalam hal praktek goreng saham ini atau yang dilakukan untuk membiayai kampanye pemilu, tentunya Bawaslu juga dapat memainkan peran yang dalam terutama berkaitan dengan proses apa yang disebut pengawasan. Pengawasan di tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilu itu sendiri.